Kak Eriko, orang tidak berguna ini sedang bersandiwara. Dia tahu dirinya tidak bisa berbanding denganmu lagi, jadi mulai mengada-ngada. Orang kecil sepertinya mungkin tercengang melihat pesta sebesar ini. Aku sangat kagum dengan rasa tidak tahu malu darinya namun masih berani berlagak seperti bos. Pelayan yang berada di samping Eriko Shima mulai merendahkannya, dan memandang remeh Cameron Lin. Orang bodoh pun melihat ini bisa mengerti Eriko Shima adalah orang yang memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah. Pesta sebesar ini sudah ada di depan mata dan Cameron Lin masih keras kepala mengatakan dirinya adalah bos. Apa dia tidak lihat betapa mahal harga-harga barang yang dipajang di sini? Kalau ingin jujur, orang kaya lainnya juga tidak bisa bermain seperti ini. Hanya Eriko Shima yang berasal dari keluarga Shima lah yang mampu mengkoleksi barang mewah seperti ini di kota Di. Bagaimanapun paling hanya ada beberapa orang kaya di negara Long yang bisa mengeluarkan uang miliaran RMB hanya untuk membeli barang untuk dikoleksi. Hanya di kota metropolitan seperti kota Di saja yang memiliki orang kaya selevel dengan Eriko Shima. Orang kaya yang berada di kota kecil tidak tahu berbeda berapa banyak dengannya. Kamu tanya denganku apakah aku mampu membelinya? Cih, Cameron Lin mencibirnya, menggelengkan kepala. Ini adalah kata-kata yang kamu lontarkan, apa yang dimainkan oleh orang-orang unggul? Cameron Lin bertanya, apa hanya ini saja level kekayaan yang kamu miliki? Memangnya, kamu benar-benar konyol tidak melihat dirimu sendiri seperti apa dan masih berani sombong di hadapanku? Eriko Shima marah dan ketawa, mencibirnya, apa kamu tidak lihat level dirimu sendiri? Cameron Lin ini benar-benar tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Sekali lihat kita bisa menebaknya kalau dia hanya seorang pegawai kantoran biasa, namun dia masih berani bertanding dengan orang level tinggi seperti Eriko Shima. Dia benar-benar sangat konyol. Eli Chu, apa kamu sekarang sudah mengerti? Cameron Lin yang datang bersamamu ini benar-benar konyol. Kamu akan malu jika pergi bersama dengan pria seperti ini. Eriko Shima melihat ke arah Eli Chu, berkata, dengar saran dariku, tidak ada gunanya kamu berhubungan dengan dia, hanya akan membuat derajatmu menjadi rendah. Eli Chu, kedepannya kamu cukup kenal dengan Eriko Shima di kota Di saja, hanya ada sedikit urusan saja yang tidak bisa aku atasi di sini. Dia sangat ingin menunjukkan kemampuan yang dimiliki olehnya. Tidak ada perubahan pada raut wajah Eli Chu ketika mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Eriko Shima. Dia hanya menatap Cameron Lin dalam diam, seperti orang yang sudah tergila-gila padanya. Dia bukanlah wanita yang tidak berpengetahuan, lahir sebagai anggota keluarga Chu tentu saja membuat jalan pikiran dan hidupnya berbeda sejak dia dari kecil. Ditambah lagi ayahnya adalah Sylvester Chu yang memiliki bisnis yang besar di kota Gang. Dia sebelumnya juga sudah pernah melihat mobil dan jam tangan mewah seperti ini, jadi baginya hal ini tidak ada artinya. Berbalik dengan Cameron Lin, dia sangat menyukai karisma yang ada pada tubuh Cameron Lin. Selama bersama dengan dirinya tidak tahu mengapa Eli Chu merasa hatinya merasa sangat nyaman. Eriko Shima menata tajam Cameron Lin, dia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Sebelumnya selama dia menyukai seorang wanita, dia cukup memamerkan kekayaan yang dimiliki olehnya saja, maka wanita itu akan menempel padanya, paling tidak sikapnya bisa berubah menjadi lebih antusias kepadanya. Tapi tidak tahu mengapa Eli Chu tidak tergerak sama sekali padanya, sepertinya di dalam matanya hanya ada Cameron Lin seorang. Cameron, aku sangat penasaran seberapa besar kemampuan yang kamu miliki. Aku bilang kamu tidak akan mampu membeli mobil-mobil ini, tapi kamu tidak senang, jadi silahkan tunjukkan kepadaku kemampuan yang kamu miliki. Eriko Shima berkata dengan tidak senang, bukannya aku ingin merendahkanmu, tapi kamu adalah seorang pria yang hanya bisa merayu orang, apa kamu tahu itu? Jika kamu tidak suka aku merendahkanmu seperti ini, maka tunjukkan kemampuan yang kamu miliki ya. Selain hanya bisa merayu orang, kemampuan apa yang kamu miliki? Beritahu aku sekarang kamu kerja di mana. Aku akan segera memanggil bosmu datang kemari untuk memberimu pelajaran. Eriko Shima berkata dengan sangat kesal dan marah besar, dia hari ini akan mempermalukan Cameron Lin di hadapan Eli Chu.
Aku sarankan kamu tidak perlu mencari tahu apa yang aku lakukan. Cameron Lin berkata dengan santai, kalau kamu merasa barang yang kamu koleksi itu sangat berharga, maka aku akan beritahu kamu kalau barang koleksimu itu tidak berharga sama sekali. Aku lebih suka perasaan yang hancur daripada mengoleksi mobil mewah. Cameron Lin tersenyum, berkata dengan datar. Setelah itu Cameron Lin melambaikan tangannya, memberi perintah kepada Hades yang berada di belakangnya. Hancurkan kumpulan besi tua itu. Baik, CEO Lin. Hades berkata dengan penuh hormat, setelah itu berjalan ke sana dengan wajah angkuh. Cameron Lin memasang wajah yang datar, lalu mencari tempat duduk bersama dengan Ellie Chu. Dia mengambil anggur merah, menghidupkan rokoknya, lalu menatap Eriko Si dengan penuh ketertarikan. Wajah Eriko Shima sedikit terkejut, setelah itu memberi senyuman yang menarik. Hei Cameron, kamu bukan orang bodoh bukan? Kamu menyuruh pengawalmu untuk memecahkan barang yang aku koleksi. Eriko Shima tertawa mencemooh, dia merasa Cameron Lin adalah orang yang suka mengumbar omong kosong. Kamu mengatakan barang yang aku koleksi itu tidak berguna. Apa kamu merasa kamu tidak memiliki kemampuan itu? Kamu hanyalah seorang pria yang tidak berguna. Kamu benar-benar konyol. Kak Eriko, aku rasa otak anak ini sudah rusak. Jelas-jelas dirinya adalah orang yang tidak berguna, tapi menganggap dirimu sendiri adalah orang yang sangat hebat. Benar sekali, dia benar-benar orang yang sangat konyol. Dia bahkan berani mengatakan hal ini di hadapan Tuan Eriko. Orang yang berada di sekitar Eriko Shima pada menertawakannya. Mereka merasa hal ini sangatlah konyol. Cameron Lin benar-benar seperti badut penghibur setelah makan malam mereka. Prak, prak, pada saat ini terdengar suara yang sangat berisik. Dia melihat Hades berjalan ke sana dengan angkuh dan menghabiskan petugas keamanan yang sedang menjaga barang koleksi itu. Kemudian, dengan tendangan membuat beberapa meja kayu yang panjang hancur dan batu giok dan barang antik porselen yang diletakkan di atasnya jatuh ke lantai. Bahkan rak kaca yang berisi jam tangan yang sangat mahal itu juga ditendang hancur oleh Hades dan jatuh ke bawah. Dalam seketika semua orang yang berada di sana tercengang melihatnya, mereka merasa seperti melihat hal yang tidak masuk di akal. Eriko Shima melihatnya ke belakang, lalu matanya memerah, hatinya merasa sangat sakit seperti penuh dengan lumuran darah. Di saat bersamaan, dia juga memberikan tatapan yang sulit untuk percaya akan apa yang terjadi. Setelah dia merespon apa yang terjadi, dia menatap Cameron Lin dengan penuh amarah. Sialan kamu Cameron, apa kamu mau cari mati? Eriko Shima membentak Cameron Lin, tatapan matanya penuh dengan tatapan membunuh, suasana hatinya sangatlah kacau.